Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni yang berjudulkan Seminar Proposal Penelitian Implementasi Metode Role Playing pada Pembelajaran Maharah Kalam Bahasa Arab yang berlokasikan di MTSN 1 Kota Kediri. Baik, sebelumnya yang saya hormati dan kami takdimi dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif Ustadz Ahmad Solihuddin Al-Magistir dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Langsung saja. Jadi latar belakang penelitian kami dari pentingnya maharah kalam. Bahasa Arab merupakan pilar utama pendidikan Islam di Indonesia. Di antara 4 keterampilan berbahasa, yakni ada maharah kalam atau keterampilan berbicara. Memegang peran vital sebagai sarana utama komunikasi lisan yang aktif dan ekspresif. Kalam menuntut peserta didik tidak hanya menguasai makhraj dan mufradat, melainkan menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan adaptabilitas kontekstual. Untuk permasalahan dan solusinya, di lapangan proses pembelajaran kalam seringkali pasif dan satu arah. Peserta didik dihantui rasa takut, salah, kurang percaya diri, dan keterbatasan bi'ah lughawiyah atau lingkungan bahasa. Metode role playing bermain peran hadir sebagai alternatif efektif guna merekayasa interaksi nyata, mengubah pembelajaran teoritis menjadi praktik komunikatif yang asyik. Ada fokus dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Bagaimana implementasi metode role playing pada pembelajaran maharah kalam bahasa Arab siswa di MTSN 1 Kota Kediri? Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode role playing pada pembelajaran maharah kalam bahasa Arab di MTSN 1 Kediri? Tujuannya, dengan tujuan penelitian yang pertama, untuk mendeskripsikan secara mendalam implementasi nyata metode role playing pada pembelajaran maharah kalam bahasa Arab di MTSN 1 Kota Kediri. Yang kedua, untuk memetakan secara komprehensif faktor-faktor pendukung serta penghambat jalannya metode role playing pada pembelajaran kalam di madrasah tersebut. Selanjutnya, kajian pustaka terdahulu, kami mengkaji beberapa. Yang pertama dengan fokus dan judul penelitian, peningkatan maharah kalam kelas 10 MA Al-Husaini Bima dengan metode role playing. Hasil temuan atau kesimpulan, mereduksi rasa canggung dan meningkatkan kepercayaan diri siswa secara signifikan. Selanjutnya, role play untuk keterampilan berbicara bahasa Arab kelas 5 SDIT. Hasil temuan kesimpulannya, nilai rata-rata melesat dari 69 prasiklus ke 85,3 siklus 2 dengan ketuntasan 88%. Selanjutnya, penerapan model role playing untuk hasil belajar maharah kalam. Hasil temuan atau kesimpulannya, hasil belajar berbicara siswa meningkat tajam hingga ketuntasan 87,5% pada siklus 2. Selanjutnya, metode role playing untuk kemampuan percakapan al-kalam dengan hasil temuan atau kesimpulan, peningkatan ketuntasan hasil belajar berbicara yang masif dari 66,66% menjadi 91,66%. Baik, selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Baik teman-teman, selanjutnya sintaks dan langkah role playing. Jadi role playing ini mempunyai 6 langkah untuk penerapan metode ini. Nah, tahap pertama adalah warm up atau pemanasan, yaitu guru mengenalkan topik dan situasi yang akan diperankan siswa selanjutnya. Kemudian tahap kedua, chess collection, yaitu pemilihan pemeran sesuai karakter atau peran yang dibutuhkan dalam skenario yang telah diatur oleh guru. Kemudian selanjutnya pada tahap stake, guru menyiapkan latar dan alur dengan menciptakan latar dan alur adegan sehingga siswa memiliki gambaran yang jelas mengenai peran yang akan dimainkan. Jadi guru itu mempraktekkan terlebih dahulu. Kemudian tahap yang keempat adalah observation, yaitu menugaskan beberapa siswa sebagai pengamat yang bertugas memperhatikan jalannya kegiatan dan mencatat hal-hal penting. Setelah itu masuk ke tahap achievement, yaitu siswa memerankan dialog dan situasi yang telah disiapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Tahap terakhir adalah evaluation, yaitu guru bersama siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penampilan, bagaimana koreksi tentang penggunaan bahasanya ataupun pemahaman yang materi yang telah dipelajari. Nah, kemudian hakikat maharah kalam.
Nah, maharah kalam merupakan keterampilan berbicara yang menjadi salah satu kemampuan produktif dalam pembelajaran bahasa Arab. Keterampilan ini menuntut siswa untuk mampu mengungkapkan ide, gagasan, dan perasaan secara lisan dengan bahasa Arab yang baik dan sesuai konteks komunikasi. Nah, dalam menilai maharah kalam terdapat beberapa komponen penting, yaitu keterampilan makhraj, pelafalan, pembahasan kata-kata atau mufradat. Nah, penggunaan struktur bahasa atau qawaid, kelancaran berbicara, serta keberanian dalam menyampaikan pendapat juga termasuk penilaian. Selain itu terdapat tantangan psikologis yang sering dialami siswa. Jadi di dalam ini kadang ada tantangannya, itu adalah rasa malu atau kurang kepercayaan diri ataupun takut untuk berbicara. Nah, kemudian maka oleh karena itu diperlukan metode pembelajaran yang mampu menciptakan rasa nyaman ataupun rasa aktif pada siswa sehingga tidak adanya kegugupan, yaitu metode role playing ini. Nah, selanjutnya metodologi penelitian yang kami gunakan itu adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi metode role playing dalam pembelajaran maharah kalam di MTS 1 Kota Kediri. Nah, dalam penelitian diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Nah, sumber primer meliputi wawancara dengan guru dan siswa serta hasil observasi langsung terhadap pembelajaran siswa. Sedangkan sumber sekunder itu berasal dari modul ajar, dokumen sekolah, foto kegiatan, dan berbagai dokumen pendukung yang lainnya. Nah, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, melalui proses ini, data yang diperoleh dapat dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yakni implementasi di MTSN 1 pelaksanaan secara fleksibel. Jadi implementasi metode role playing di MTSN 1 Kota Kediri diselaraskan dengan kondisi kelas. Guru tidak sekedar berceramah tetapi mengombinasikan materi kalam dengan aktivitas game edukatif kelompok. Setelah penyampaian materi qiraah atau hiwar, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan simulasi dialog bermakna secara aktif dan interaktif menggunakan bantuan Smart TV dan gambar. Selanjutnya, pemahaman maharah kalam siswa, respon positif dan antusiasme berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan. Pemanfaatan metode bermain peran berhasil mendorong minat berbicara siswa, nyaman dan menyenangkan. Siswa merasa rileks karena berlatih sambil bermain kelompok. Media Smart TV, bantuan teknologi visual mempercepat pemahaman mufradat secara kontras. Selanjutnya, kepercayaan diri. Rasa canggung berkurang secara bertahap dalam dialog hari. Faktor analisis pembelajaran. Yang pertama, faktor pendukung. Sarana prasarana modern. Ketersediaan Smart TV Android di setiap ruang kelas mempermudah visualisasi ide atau gagasan. Antusiasme siswa tinggi. Metode interaktif menciptakan kenyamanan batin siswa untuk berbicara lisan. Kreativitas guru. Kemampuan guru mengombinasikan role playing dengan game rock climbing atau cerdas cermat. Yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama yakni kesenjangan input siswa. Variasi latar belakang lulusan SD atau MI mempengaruhi penguasaan kosakata awal berbahasa Arab. Manajemen waktu. Proses role playing, persiapan hingga tampil membutuhkan alokasi waktu yang relatif besar. Selanjutnya, kondusivitas kelas, tingginya antusiasme, permainan terkadang memicu suasana gaduh dan ramai. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan metode role playing dalam pembelajaran maharah kalam di MTSN 1 Kota Kediri, dapat disimpulkan bahwa metode ini telah diterapkan secara fleksibel dan efektif sesuai dengan kondisi kelas. Guru mengombinasikan kegiatan bermain peran dengan penggunaan media pembelajaran seperti Smart TV, gambar, dan aktivitas kelompok sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Penerapan metode role playing memberikan dampak positif terhadap kemampuan berbicara atau maharah kalam siswa. Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, merasa lebih nyaman dalam melatih berbicara bahasa Arab, serta mengalami peningkatan kepercayaan diri dalam melakukan dialog dan komunikasi sederhana.
Selain itu, penggunaan media visual membantu siswa memahami kosakata dan roda secara lebih konkret. Keberhasilan penerapan metode ini didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, antusiasme siswa, serta kreativitas guru dalam mengembangkan berbagai bentuk permainan edukatif. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti perbedaan kemampuan awal siswa, kebutuhan waktu yang relatif lebih panjang dalam pelaksanaan role-playing, dan kondisi kelas yang terkadang menjadi lebih ramai karena tingginya partisipasi siswa. Secara keseluruhan, metode role-playing terbukti menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa di MTSN 1 Kota Kediri, karena mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik.